Mustafa Kemal Atatürk lahir di Selanik atau sekarang Thessaloniki, Yunani pada tanggal 19 Mei 1881 dan meninggal di Istana Dolmabahce, Istanbul, Turki pada tanggal 10 November 1938 di usia 57 tahun. Oleh Barat, dia dikenal sebagai bapak modernisasi Turki. Namun sebenarnya, dia adalah tokoh yang mensekulerkan dan membunuh syiar Islam di Turki. Gazi Mustafa Kemal Pasha Atatürk. Begitulah ia mendapat julukan. Al-Ghazi artinya orang yang memerangi, sementara Atatürk berarti bapak orang Turki. Mustafa Kemal adalah orang yang paling bertanggung jawab dalam meruntuhkan Khilafah Utsmani pada tahun 1924. Ia adalah seorang perwira militer berpangkat jenderal yang memimpin revolusi Turki untuk mengikuti perspektif Barat atau dunia modern. Namun pada hakikatnya, ia telah meruntuhkan kekhilafahan Islam yang telah tegak 13 abad lamanya. Dalam dua buah buku yang ditulis oleh seorang ulama dari Pakistan, Dr. Abdullah Azam, yakni Al-Manaratul Mafqudah dan Hidmul Khilafah wa Bina'uha, disebutkan bahwa Mustafa Kemal Pasha memanglah seorang Yahudi dari kota Tesalonika, yakni Yahudi Dumamah. Mustafa merupakan seorang agen atau kaki tangan Yahudi internasional yang disusupkan ke dalam militer Turki sehingga dia menjadi seorang jenderal untuk menghancurkan kekhilafahan Islam Utsmani yang menolak menyerahkan Al-Quds kepada Zionis Yahudi yang pada saat itu diwakili oleh Theodore Herzl. Lewat taktik licik Yahudi inilah, kekhilafahan Turki Utsmani akhirnya hancur dan runtuh pada tanggal 3 Maret 1924. Hanya 27 tahun setelah Kongres Zionis Internasional pertama. Mustafa Kemal naik menjadi penguasa dan menghancurkan seluruh kehidupan beragama di Turki dan menggantinya dengan paham sekuler, yakni memisahkan kehidupan dari segala urusan dunia. Mustafa Kemal Atatürk merupakan seorang Mason dari Lodz Nidana, dan selama berkuasa, Mustafa Kemal memperlihatkan watak seorang Yahudi yang sangat membenci agama. Mustafa Kemal Pasha dikenal juga sebagai pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Dengan kesombongannya, dia merubah semua simbol-simbol keislaman dan syariatnya. Bahkan, dia mengaku sebagai Tuhan. Dalam karir militernya, Mustafa Kemal sempat ditahan atas keterlibatannya dalam gerakan anti-monarki dan dilepaskan beberapa bulan kemudian berkat bantuan mantan direktur sekolahnya, Riza Pasha. Atatürk kemudian ditugaskan sebagai kapten staf di pasukan kelima Turki yang bermarkas di Damaskus, Suriah, di kompi Ali Fuad dan Lutfi Mufid. Di sana, dia bergabung dengan kelompok rahasia revolusioner bernama Vatan ve Hurriyet yang dipimpin tentara bayaran Mustafa Elvan. Di bulan Juli 1908, dia akhirnya terlibat dalam revolusi Turki Muda yang akhirnya berhasil melengsarkan Sultan Abdul Hamid II sekaligus membinasakan eksistensi Daulah Khilafah Utsmaniyah. Tidak cukup sampai di situ, ia bersama gerakan Turki mudanya juga terus berupaya untuk melunturkan nilai-nilai Islam dari Turki.
Mustafa Kemal mengubah ucapan Assalamualaikum menjadi Marhaban Bikum atau Selamat Datang, melarang menggunakan busana Islam dan sebaliknya mewajibkan memakai pakaian ala Barat. Dalam tempo beberapa tahun saja, ia berhasil menghapuskan perayaan Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha, serta melarang kaum muslimin menunaikan ibadah haji, melarang poligami, dan melegalkan perkawinan wanita muslim dengan non-muslim. Dia membatalkan libur pada hari Jumat dan menggantinya pada hari Ahad, melarang azan dalam bahasa Arab dan menggantinya dengan bahasa Turki. Mustafa Kemal adalah dalang di balik penghancuran warisan besar Sultan Muhammad Al-Fatih, yakni Masjid Hagia Sophia. Dirinya mengubah Masjid Besar Hagia Sophia menjadi gereja dan setengahnya lagi untuk museum, menutup masjid, serta melarang sholat berjamaah, menghapuskan Kementerian Wakaf dan membiarkan anak-anak yatim dan fakir miskin terlantar. Ia juga membatalkan undang-undang waris atau faraid secara Islam, menghapus penggunaan kalender Islam dan mengganti huruf Arab ke dalam huruf Latin. Setelah kalender Islam atau kalender Hijriah dihapuskan, ia memperkenalkan kalender Gregorian dan mendesak warganya supaya mengenakan busana layaknya orang Barat. Di bidang sosial, ia memperkenalkan undang-undang tentang persamaan gender dan menghapus hukum kewajiban hijab bagi perempuan. Nyali politik Ataturk pun berakhir tragis dengan penderitaan sakit yang luar biasa. Di tahun 1937, Mustafa Kemal mulai mengalami penurunan kesehatan. Pada awal 1938, saat berada dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius. Dia kembali ke Istanbul untuk menjalani perawatan di mana dokter menjelaskan bahwa salah satunya ia menderita sirosis di livernya. Mustafa Kemal meninggal di usia 57 tahun pada tanggal 10 November 1938 di Istana Dolmabahce. Sebelum kematiannya, Allah mendatangkan kepadanya beberapa gejala akibat penyakitnya yang membuatnya tersiksa dan tak dapat menanggung azab yang Allah berikan di dunia. Di antaranya, ia merasakan gatal di sekujur tubuhnya. Ia juga menderita penyakit jantung dan darah tinggi. Kemudian rasa panas sepanjang hari, tidak pernah merasa sejuk hingga pompa air dan es kristal dikerahkan untuk menyirami tubuhnya selama 24 jam. Selama sakitnya, Mustafa Kemal berteriak-teriak sedemikian keras sehingga teriakannya menerobos sampai ke teras Istana Dolmabahce. Tubuhnya tinggal tulang berbalut kulit. Beratnya hanya 48 kg saja. Giginya banyak yang tanggal hingga mulutnya hampir bertemu dengan kedua alis matanya. Badannya menderita demam yang sangat tinggi sehingga ia tidak dapat tidur. Tubuhnya juga mengeluarkan bau bagaikan bau bangkai. Walau demikian, Mustafa Kemal Pasha masih saja berwasiat jika dia meninggal maka jenazahnya tidak perlu disolati. Hingga akhirnya dia meninggal dalam kondisi yang sangat tragis. Bumi pun tidak mau menerima jasadnya. Sampai akhirnya, mayat Mustafa Kemal dibawa ke satu bukit dan disimpan di dalam celah-celah sarkofagus marmer seberat 42 ton. Lebih menyedihkan lagi, para ulama yang sezaman dengan Ataturk mengatakan bahwa jangankan bumi Turki, seluruh bumi Allah ini tidak akan menerimanya. Na'udzubillahi min dzalik. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video-video sejarah berikutnya.
Like video ini jika kamu suka dan share kepada sahabat serta keluarga kamu agar manfaatnya bisa didapat lebih banyak orang lagi. Tinggalkan komen tentang konten yang kamu suka dan beri kami masukan agar bisa lebih baik lagi di hari-hari yang akan datang. Wa'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.